Pernah nggak bertanya-tanya, sebenarnya yang bikin harga saham bergerak, yang bikin harga saham bisa naik atau bisa turun, itu sebenarnya apa sih? Lalu kenapa ada saham yang bagus tapi harganya malah turun terus? Dan kenapa ada saham yang jelek tapi harganya bisa naik gila-gilaan? Kenapa analisis teknikal dan analisis fundamental sering bertentangan dan sering tidak sinkron? Kenapa harga saham bisa berubah secara tiba-tiba? Kenapa harga saham bisa tiba-tiba anjlok turun dalam sehari? Kalau misalnya Anda pernah bertanya-tanya seperti itu, maka Anda sedang menonton video yang tepat. Kenapa? Karena di video inilah kita akan jawab, kita akan kupas tuntas semua pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Tapi kalau Anda penasaran, maka jawaban singkatnya adalah karena ada sesuatu yang saya sebut faktor X. Ya. Dan menurut pengalaman saya, kita akan selalu bingung dan kita tidak akan pernah bisa profit konsisten kalau kita belum tahu dan belum paham dengan yang namanya faktor X. Oke, by the way nama saya Aris Pratama Putra, tapi tolong panggil saja saya Aris. Saya adalah seorang WPPE, wakil perantara pedagang efek atau yang biasa disebut sebagai broker saham. Ya, dan saya bekerja di lingkungan Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007. Waktu itu sebagai asisten broker. Dan orang yang merekrut saya, bos dan mentor saya pada waktu itu adalah Pak Nicky Hogan. Anda mungkin tahu orangnya. Beliau adalah Direktur Bursa Efek Indonesia untuk masa bakti 2015-2018. Ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak tahu orangnya, mungkin Anda tahu program kerjanya. Ini, Yuk Nabung Saham. Beliau adalah pencetus kampanye ini. Tapi waktu itu, sebelum beliau menjadi Direktur Bursa Efek Indonesia, di tahun 2007 beliau adalah atasan saya di salah satu sekuritas di Jakarta. Ya. Dan saya belajar banyak di bawah bimbingan beliau, mentor saya pada waktu itu. Kemudian di tahun 2009, saya memperoleh lisensi WPPE dari Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sekarang telah berubah nama menjadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini, ya. Aris Pratama Putra, nomor SK, ya. Ini nomor SK-nya KEP strip 395-BL-WPPE-2009. Tanggal SK-nya 23 Oktober 2009. Ya, jadi saya udah lumayan lama lah gitu di bidang ini ya. Tapi kalau misalnya Anda berpikir bahwa semua WPPE itu pintar, kalau Anda berpikir bahwa semua broker itu pasti jago main saham, Anda salah. Kenapa salah? Karena kenyataannya nggak begitu. Karena dulunya saya juga sama seperti yang lain. Bahkan mungkin juga sama seperti Anda yang sekarang. Ini kita jujur-jujuran saja. Saya dulunya juga kalau beli saham itu belinya kan ikut-ikutan ya. Jadi teman-teman beli saham apa ya saya ikut beli saham apa. Nanti kalau mereka mulai jualan ya saya juga ikut-ikutan jualan. Jadi nggak ada tuh namanya analisis teknikal, analisis fundamental tuh nggak ada sama sekali, nggak kepake. ini saya belak-belakan aja nih ya, jujur saja. Dan ini benar ya. Bukan saya nggak kepengen dianggap pintar atau nggak kepengen kelihatan keren ya, tapi memang kenyataannya kami tidak sewah itu. Dan hasilnya gimana? Gimana hasil dari analisis yang cuma ikut-ikutan itu? Ternyata hasilnya lumayan banget hasilnya. Nah, sampai suatu ketika keadaan berbalik. Dari hasil ikut-ikutan itu, saya terjebak di satu saham. Dan saya masih ingat dengan sangat jelas hari di mana saya memutuskan untuk melakukan cut loss. Ya, saya masih ingat. Kepala saya terasa agak berat. Kenapa? Karena saya nggak bisa tidur beberapa hari belakangan. Ya. Dan yang saya lihat di monitor, itu cuma 2 kotak itu. Bid offer dan running trade. Dan yang saya fokuskan cuma satu saham. Bitel. Bakri Telekom. Saham laknat yang sudah saya beli dan sudah nyangkut sejak lebih dari setahun kemarin. Dan siang itu seperti ada rasa sesak di dada. Pikiran saya berkecamuk. Saya nggak ngerti. Kenapa waktu itu gue beli ini saham? Harusnya nggak boleh beli sama sekali. Kalau waktu itu nggak beli kan nggak begini kejadiannya. Kalau kemarin udah jual 300-an, kan ruginya nggak segini banyak. Sedih, marah, kecewa. Saya benar-benar nggak ngerti apa yang terjadi. Andai waktu bisa diputar, andai bisa kembali ke hari itu. Rasa sesak semakin memuncak dan rasanya itu sakit sekali. Akhirnya karena saya udah nggak tahan, sambil tangan saya agak gemetaran, saya pencet F4 jual. Bitel 210 2000 lot. Tapi sebelum saya tekan enter, saya lihat lagi 2 kotak itu. Bid offer dan running trade. Bitel kembali diguyur. Harganya turun terus. Saya pas ngeliat tuh, saya benar-benar udah gak tahan lagi.
Dengan mata terpejam dan menarik nafas, akhirnya saya pencet enter. Lalu dunia terasa hening. Waktu itu di kantor, di meja saya ada kalkulator. Ya, tapi saya nggak berani menyentuh, saya nggak berani menghitung berapa total cut loss saya barusan. Ya, yang saya lakukan cuma kembali fokus. Saya lihat lagi layar monitor. Kenapa? Karena saya belum selesai. Barang saya masih banyak. Sambil menarik nafas panjang, saya input lagi order kedua. F4, jual, Bitel 210. Dan semuanya terasa hampa. Itulah sekelumit kisah yang saya alami ketika saya terpaksa cut loss dengan nilai yang sangat-sangat besar. Setahun sebelumnya saya beli saham Bitel itu di harga average 300-an hampir ke harga 400 ya. Dan total kerugian saya pada waktu itu ruginya cukup untuk kita membeli sebuah mobil sedan on the road di Jakarta. Dan buat saya pribadi pada waktu itu, bagi seorang anak kemarin sore itu jumlah yang luar biasa besar. Besar sekali. Karena saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Ya, bahkan saya masih ingat ketika saya masih kelas 3 SMU, orang tua saya menyatakan bahwa mereka hanya mampu menyekolahkan saya sampai di situ saja. Ya, jadi kalau saya mau kuliah, saya harus usaha sendiri. So, ya itulah saya lakukan. Saya kuliah sambil kerja. Dan kuliahnya pun bukan di kampus yang terkenal. Bukan juga di universitas negeri. Saya kuliah di sebuah kampus kecil yang tidak terkenal, yang akreditasinya C. Kenapa? Karena waktu itu saya mikir, daripada saya nggak punya ijazah S1, daripada nanti karir saya susah, mendingan saya kuliah di tempat seperti ini. Gitu. Jadi, bagi seorang anak umur 20-an tahun yang bukan dari keluarga berada, yang dulunya mau makan aja susah, bagi seseorang yang mulai semuanya dari nol, kehilangan uang ratusan juta itu besar sekali, gede banget, dan sangat menyakitkan. Nah, itu adalah satu kejadian yang benar-benar membuat saya sangat terpukul, bahkan saya hampir depresi. Makanya sejak saat itu yang ada di pikiran saya adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan kerugian saya. Saya baca-baca artikel, saya baca-baca buku ini itu, join grup sana sini, saya belajar ke sana kemari. Semuanya saya lakukan demi untuk mendapatkan rahasia dan strategi investasi yang paling ampuh di bursa saham. Kita coba indikator A, katanya ampuh, katanya akurat, tapi begitu kita pakai, rugi. Kita coba lagi indikator B, katanya ampuh, katanya akurat, tapi begitu kita pakai, rugi lagi. Kita ganti metode analisis, katanya ampuh, katanya akurat, tapi begitu kita praktek, rugi juga. Ikutan jasa stock pick berbayar, beli rekomendasi, katanya proven, begitu kita tes sendiri, rugi lagi. Ikutan komunitas, join grup trader, katanya bisa profit sama-sama, tapi begitu kita ikut-ikutan beli, rugi juga. Cari info, cari berita, katanya saham A mau begini, katanya saham B mau begitu, begitu kita beli, rugi. Udah coba ilmu macam-macam tapi hasilnya sama sekali gak ada. Siang makan gak enak, malam tidur gak nyenyak. Tiap kali beli saham, kita takut sahamnya turun. Kalau kita tahan, takutnya malah turun lebih dalam. Tapi kalau dijual pun kita takut sahamnya naik lagi. Jadi semuanya jadi serba salah, semuanya jadi serba takut. Sahamnya naik salah, sahamnya turun juga salah. Kita beli takut salah, kita jual takut salah juga. Stres banget. Waktu itu rasanya seperti sudah ingin menyerah gitu. Kenapa? Karena saya barusan rugi ratusan juta. Sekarang ditambah biaya beli buku, biaya ikut seminar ini itu, biaya join grup sana sini. Dan itu sekarang saya harus keluar uang lagi. Sementara hasilnya gimana? Gak ada. Bukannya profit, malah porto saya semakin minus. Sampai pada akhirnya saya menemukan sesuatu di tempat yang tidak pernah saya sangka-sangka sama sekali. Ya, saya masih ingat. Salah satu mentor saya bilang begini. Mentor saya ini bukan orang sembarangan ya. Beliau adalah seorang fund manager di sebuah reksadana besar di Jakarta. Dan kalau saya sebut namanya, Anda pasti kenal. Bukan Pak Niki, yang lain. Tapi Anda pasti kenal, terkenal juga orangnya. Ya. Dan beliau bilang begini, Riz, kamu belajar analisis teknikal, kamu belajar analisis fundamental, itu sebenarnya bagus. Ya, bagus. Tapi di Indonesia yang bikin harga saham bergerak, yang bikin harga saham naik, itu bukan teknikal atau fundamental. Di Indonesia ini yang bikin saham bergerak adalah faktor X dan semuanya dimulai dari situ. Itulah awal mulanya saya mulai cari tahu dan saya mulai mengerti tentang faktor X. Jadi faktor penggerak utama, faktor yang membuat satu saham bisa bergerak naik dan turun adalah faktor X. Dan ternyata beliau benar, semuanya itu berawal dari faktor X dan polanya berulang. Jadi kalau seandainya Anda masih bertanya-tanya dan masih sering bingung kalau melihat pergerakan harga saham, ya inilah jawabannya.
Yang namanya faktor X inilah yang mendasari setiap pergerakan harga, terutama saham-saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang bikin harga bergerak itu sebenarnya faktor X, bukan info, bukan berita, bukan teknikal, bukan fundamental. Makanya kalau ada yang nanya, saham A kok tiba-tiba naik? Ada info apa? Ada berita apa? Atau misalnya ada juga yang nanya, saham B kok tiba-tiba turun? Ada info apa? Ada berita apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya berbahaya. Kenapa bahaya? Karena yang bikin saham naik dan turun itu bukan info, bukan berita. Jadi ngapain dicari? Dan kalau udah ketemu juga nggak berguna. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan info dan berita, yang ada bukannya untung, malahan rugi. Dan ini korbannya udah banyak. Ya, banyak investor yang rugi, banyak trader yang sahamnya nyangkut gara-gara info, gara-gara berita. Ya kan? Bener nggak? Banyak banget. Contohnya kayak gini. Ini contohnya ya. Nih, ini adalah penampakan chart saham Indika Energi di pertengahan bulan Agustus 2017. Harganya di 935. Ya, nih 935. By the way, seperti yang bisa kita lihat di sini, sebelumnya saham ini tuh sempat naik gila-gilaan. Ya, dan turunnya juga gila-gilaan. Ya, udah kayak saham gorengan lah ya. Dan kalau dilihat seperti ini tuh mungkin wajar kalau orang jadi takut. Betul nggak? Ya kan? Tapi Indi punya cerita menarik. Kenapa menariknya? Nih, menarik seperti ini ya. Karena setelah kenaikan yang tiba-tiba tadi dan penurunan yang tiba-tiba juga nih ya. Nih, naik tiba-tiba, turun tiba-tiba juga. Beberapa bulan kemudian ternyata saham Indi gerak lagi. Dan geraknya itu hampir mendekati kenaikan sebelumnya. Gerak lagi. Ya kan? Nah, di chart ini saham ini close di 1185. Ya, naiknya lumayan lah ya. Naiknya lumayan. Tapi yang menariknya justru di sini. Lihat ini. Pada tanggal 31 Agustus 2017 dimuat di website Kontan.co.id. Ini yang bikin pendapatan Indi naik 27%. Oke. Jadi berdasarkan laporan keuangan, perusahaan Indika Energi mencatat kenaikan laba 27%. Ya, lumayan. Not bad. Nah, sekarang mari kita cek berapa posisi harga saham Indi waktu berita ini keluar. Oke, lihat ini. Di tanggal 31 Agustus 2017, waktu beritanya keluar, saham ini tercatat close di 1270. Yang kalau kita hitung dari 935 ke 1270 itu naiknya 35%. Oke, secara fundamental, secara laporan keuangan, pendapatan ini naik 27%. Tapi secara analisis teknikal, secara harga saham, Indi naik 35%. Oke. Masih wajar ya, masih dalam batas wajar. Oke. Tapi kalau kita perhatikan ya, waktu beritanya dirilis, harga saham itu posisinya itu persis seperti yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Pertanyaannya, kok bisa begitu beritanya keluar harganya sama seperti waktu naikkan seperti ini? Tuh. Cuma kebetulan atau memang ada sesuatu? Soal ini nanti kita bahas karena penjelasannya ada ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu nih ceritanya ya, karena keseruan itu nggak cuma sampai di sini. Kenapa? Karena setelah ada berita bagus, ternyata saham ini naiknya nggak berhenti, dia masih naik terus. Tuh, bahkan sempat tembus harga 2000. Oke, tembus harga 2000. Saham Indi mencapai titik tertinggi di harga 2150 sebulan setelah beritanya keluar. Yang kalau kita hitung-hitung dari sebelum beritanya keluar, dari saham Indi masih di harga 935 itu naik sampai 2150 itu naiknya berapa? Naiknya 129,9%. Naiknya itu hampir 130%, lebih dari 2 kali lipat. Padahal tadi menurut laporan keuangan, menurut fundamental analisis, saham Indi itu harusnya cuma naik 27%. Tapi kenyataannya kenapa saham Indi malah bisa naik 130%? Dan ternyata kenaikannya nggak berhenti sampai di sini. Perhatikan nih kelanjutannya. Dari titik tertinggi yang tadi, yang di sini di 2150, ya saat itu India langsung ada koreksi, oke? Ada koreksi dan itu wajar, ya wajar. Tapi koreksi cuma sebentar, cuma seminggu 2 minggu, dan itu pun turunnya nggak jauh dari 2150 turun ke 1900-an. Setelah koreksi, India rupanya masih naik lagi, dan ini naiknya hampir tembus 3000, lihat hampir tembus 3000. Dan ini kan naiknya itu udah sangat-sangat jauh dari harga semula. Bener nggak? Dari 935 ke 2910, Indi itu udah naik 211%. Naik lebih dari 3 kali lipat. Tuh. Penjelasan kayak gini mau cari di mana? Di info nggak ada. Di berita nggak ada. Mau baca laporan keuangan juga percuma. Kenapa? Karena seperti yang tadi dibilang kan, di laporan keuangan kan labanya cuma naik 27%.
labanya naik 27%, tapi sahamnya naik 200%. Tuh, ya kan? Orang kan nanya gitu. Sebenarnya ada apa nih saham ini? Ada berita apa? Ada info apa? Ya, nih jawabannya. Dimuat di website Kontan.co.id pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017. Isi beritanya, Indika Energi tuntaskan akuisisi Kideko. Ya. Kalau misalnya Anda belum tahu, Kideko adalah perusahaan tambang batubara nomor 3 terbesar di Indonesia. Ya, nomor satunya Adaro, nomor 2-nya KPC, Kideko nomor 3. Dan inilah perusahaan yang diakuisisi oleh Indi. Oke, sekarang kita lihat di harga berapa posisi saham Indi pada waktu berita ini keluar. Nih, ya. Hari Jumat 8 Desember 2017, waktu beritanya keluar di sini, Indi tutup di 2560. Oke, yang kalau kita lihat itu udah agak turun, ya, agak turun dari posisi hampir 3000. Oke. Tapi ceritanya masih lanjut nih. Lihat nih. Karena setelah beritanya keluar, nih berita keluarnya di sini ya. Kalau kita perhatikan chartnya, titik tertinggi saham Indi adalah di 4630. Ya, yang kalau kita hitung dari bawah ke atas, dari 935 naik ke 4630 itu naiknya itu berapa? 395%. Naiknya hampir 5 kali lipat. Jadi bayangkan nih, kalau kita punya uang 100 juta dan semuanya kita belikan saham Indi waktu harganya masih 935 ya, uang kita yang 100 juta itu akan jadi hampir 500 juta. Hanya dalam waktu gak sampai 6 bulan. Tuh ya. Sekarang di chart yang ini, harga saham ini tuh udah sampai 4.000 lebih ya. Kira-kira kalau harganya segini, masih ada yang berani beli gak? Kalau ada yang bilang masih berani beli, gak apa-apa, bagus. Oke, saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena siapapun yang berani beli di harga setinggi itu, maka dia akan nyangkut dan nyangkutnya itu dalam. Kenapa? Karena setelah mencapai harga 4630 di titik tertinggi, saham Indi turun terus. Meskipun ada rilis laporan keuangan, meskipun labanya naik, meskipun laporan keuangannya bagus, kenyataannya tetap turun. Sekali lagi, faktor X. Selama kita belum ngerti dengan yang namanya faktor X, kita akan selalu salah. Ya, dan faktor X ini tersembunyi, nggak usah dicari-cari di berita, nggak usah tanya-tanya ke grup. Kenapa? Karena nggak bakalan ketemu. Dan sekali lagi, semua saham yang geraknya kayak gini, yang bisa naik gila-gilaan, yang naiknya itu sampai ratusan persen, itu udah pasti ada faktor X. Oke? Kita bahas satu contoh lagi. Nih, ini adalah chart saham INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Tepat di hari bursa pertama tahun 2017 di sini. Hari bursa pertama tahun 2017 ya, tanggal 3 Januari 2017. Waktu itu INKP close di 965. Oke? Nih, 3 bulan kemudian INKP naik. Ya. Dari 965 ke 1330. Naiknya berapa? 37% dalam waktu 3 bulan. Not bad. Not bad at all. Ya. Nah, 6 bulan kemudian yang sebelumnya udah naik, sekarang naiknya tambah tinggi. Penutupan di 2490. Totalnya dari 965 dari bawah ke atas ke 2490 itu naik 158%. INKP naik 2 kali lipat lebih dalam waktu 6 bulan. Dan waktu itu INKP belum heboh. Kita skip lagi nih ya. 9 bulan kemudian dari Januari ke Oktober nih ya, INKP diam-diam naik dan sekarang harganya berapa? Di 4390 nih, close di 4390. Ya, dan kalau kita hitung cepat ya, dari 965 di tanggal 3 Januari sampai 4390 di bulan Oktober, naiknya berapa? 354% dalam waktu 9 bulan. Oke? Kita skip lagi nih, kita maju lagi. Begitu masuk 2018, setahun lebih kemudian, harga INKP udah tembus 10.000. INKP udah naik 10 kali lipat. Dari yang tadinya di bawah 1.000, sekarang tembus 10.000. Tuh, ceritanya udah selesai? Belum. Lihat ini. Karena setelah tembus 10.000, ya setelah naik 10 kali lipat, di pertengahan tahun 2018, INKP tembus 15.000. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, lalu semuanya kita belikan saham INKP, ya uang kita yang 100 juta itu udah jadi 1,5 M. Tuh, gimana orang-orang gak pada heboh, ya kan? Bener gak? Ya kan? Dan sampai di level inilah, orang-orang mulai banyak yang nanya, ini INKP ada info apa? Ada berita apa? Kok naiknya banyak banget? Nah, dari di bawah 1.000 sampai 15.000. Dan kalau dicari-cari, beritanya gak bakal ketemu. Kalau kita ngumpet-ngumpet laporan keuangan juga nggak akan ada. Kenapa? Karena jawabannya bukan di Indonesia. Jawabannya justru ada dari luar negeri. Ini dia. Ya. Ini adalah chart harga kertas dunia.
Ya, jadi rupanya harga kertas tuh naiknya gila-gilaan. Sehingga INKP sebagai produsen kertas itu profitnya juga naik gila-gilaan. Kalau kita bacanya cuma berita bahasa Indonesia dan kita ngumpulnya cuma sama sesama orang Indonesia, belum tentu kita dapat info yang kayak gini. Kenapa? Karena ini datanya dari situs luar negeri. Lalu di Indonesia, beritanya ada nggak? Ternyata ada. Dimuat di website CNBC tanggal 6 Juni 2018. Ya, perhatikan tanggalnya nih ya. Saham Tekim dan INKP meroket. Ini penyebabnya. Udah 1,5 tahun kemudian, sahamnya udah naik banyak, baru beritanya keluar. Dan waktu berita ini keluar, berapa harga saham INKP? Nih, ketika beritanya heboh di sini, INKP udah tembus 20.000. INKP udah naik 20 kali lipat dalam waktu 1,5 tahun. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, lalu kita belikan INKP di awal tahun 2017, sekarang duit kita tuh jadi 2M, udah jadi 2 miliar. Dan seperti biasa, begitu beritanya keluar, begitu orang-orang pada heboh, begitu semuanya pada ngebahas, lihat apa yang terjadi. 3 bulan setelah beritanya keluar, INKP masuk ke trend sideways. Oke, jadi kalau turunnya nggak banyak, tapi kalau naiknya juga nggak banyak. Jadi INKP selama 3 bulan itu masih running di sekitar 19.000 lah. Oke, tapi lihat berikutnya, apa yang terjadi. Dari tadi di sini waktu beritanya keluar, INKP itu sempat tembus 20.000, tapi dari situ harganya turun terus. Bahkan di chartnya yang ini nih ya, dari tembus 20.000 tinggal 10 ribuan. Saham INKP udah turun 50%, harganya udah tinggal setengah. Tuh, so sekali lagi inilah bahayanya kalau kita mengandalkan berita, kalau kita mengandalkan info-info. Orang yang tadinya heboh, orang yang tadinya itu beli di harga atas, orang yang belinya karena ada berita, mereka semua itu udah pada nyangkut. Inilah akibatnya kalau kita nggak ngerti tentang gimana cara kerja faktor X. Makanya kalau ada saham yang naik banyak atau ada saham yang tiba-tiba turun banyak, nggak usah nanya ada info apa, nggak usah nanya ada berita apa. Kenapa? Karena begitu kita tahu infonya, begitu kita baca beritanya, pasti udah telat. Seperti kasus saham Indi, seperti kasus saham INKP. Jadi udah nggak ada gunanya. Karena ketika semua orang udah tahu, harganya udah gerak duluan dan kita udah nggak mungkin bisa dapat harga murah. Justru itu disebut faktor X, ya karena memang sifatnya tersembunyi. Karena memang nggak banyak yang tahu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya faktor X itu apa sih? Dan kalau kita mau cari tahu, gimana cara taunya? Siapa pelaku utamanya? Apa tujuannya? Gimana modusnya? Gimana cara kerjanya? Dan apakah faktor X ini ada kaitannya dengan bandar saham? Bagaimana soal bandarmologi? Apakah ada hubungannya juga? Tenang saja, karena itu semuanya akan kita buka secara belak-belakan di video berikutnya.